Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan istri saya Emma. Welcome back again. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction lagi sebuah sejarah ya sayang. Ya, ini videonya tentang sejarah ya. Jangan bosan-bosan nih nonton video tentang sejarah, walaupun ya agak-agak ya mungkin banyak yang nggak suka ya, atau banyak yang mungkin membosankan, gitu kan? ya. Tapi sejarah ini sangat penting loh ya. Sangat penting untuk kita ketahui. Untuk kita ketahui, jadi tak boleh malas lah ya. Tak boleh dilewatkan ya. Dan kalian yang nonton pun jangan di skip. Iya, apalagi nonton sampai habis. Apalagi budak-budak kecil ya, wajib sangat tahu nih biar nggak ketinggalan gitu kan. Biar tahu sejarahnya ya. Dan tajuk kali ini apa nih sayangku? Nah, jadi kali ini tajuknya yaitu sejarah awal terpisahnya orang Melayu menjadi 4 negara. Hah? 4 negara? 4 negara orang Melayu. Oh, orang Melayu berarti dulunya bersatu gitu ya? Iya, sekarang jadi 4 negara ya? Wow, ini wajib banget nih tahu. Saya pun sendiri udah penasaran nih ya. Kok bisa orang Melayu terpecah menjadi 4 negara? Gimana sih sejarahnya? Oke teman-teman semuanya, sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong ya teman-teman dipadamkan dulu nih subscribe-nya guys. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada rezeki lebih, boleh juga join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah yaitu paket silver dengan harga Rp2.50. Jom join. Oke yuk teman-teman, langsung saja ya kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Ini apa nih? Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Oh, dulu kerajaan ya sayang. Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor Bahru. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan. Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau, termasuk Singapura masa kini, Kepulauan Anambas, Tambelan, dan kelompok Pulau Natuna. Oh, banyak loh sayang. Riau termasuk ya. Kalimantan Barat dan Siak di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar, Bendahara Pahang, dan Trengganu adalah sekutunya. Oh, sekutunya dulu ya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17 terdapat Champa yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini. Penguasa Champa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1606 atau sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Oh, dulu Malaka ya. Syah satu yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis, kemudian membangun kesultanan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, juga, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan. Wow, banyak ya. Dalam Salalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Shah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Shah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Pernah ini ya sama Portugal juga. Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an. Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807.
Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia Kekuatan Asia Johor ya. diplomatik Keren ya. kerajaan Belanda di tahun 1603. 3 tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Medlive. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606. Wow, udah lama sangat tuh ya. Ya, zaman dahulu kala nih. Ya, kita pun entah di mana ya. Belum lahir. Belum lahir ya. Dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Luar biasa ya. Sultan Iskandar Muda loh sayang. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya. Udah diambil Malaka ya. Dan pada saat bersamaan, kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor. Jambi dan Masalah antara Johor dan Jambi bermula Jambi di sayang. saat kedua belah pihak berselisih faham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Banyak sangat ya peran Johor nih ya. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Jambi memilih untuk Ketegangan berdamai. antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor, Jujur yaitu nih, Sultan Hamad kenapa nih Shah betunya? dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659. Antara tahun 1722 sampai dengan 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris tahta yang sah, yakni Raja Kecil, melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Siak dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu, yaitu Maharaja Rela II, memutuskan memisahkan diri dari Johor. Memisah diri dari Kekuasaan Johor ya. Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor. Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Lela II, sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya, yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan, sedangkan Maharaja Rela II dinobatkan sebagai orang besar kerajaan Pelalawan karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor. Setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam Perjanjian sama Inggris ya. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda, serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pada tahun 1824, wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua. Ini dipisah jadi dua ya. Antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor di sini masih dalam dipisahkan satu ya. harus Iya dipisahkan. betul tuh. Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia, dan Inggris menguasai Semenanjung Malaya Malaysia yang sekarang. sekarang menjadi Malaysia. Oh, jadi Belanda menguasai Indonesia dan Inggris menguasai Malaysia pada waktu itu ya. Iya betul. Dan mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor
Ini lingkarannya ya. Misalkan yang kini menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oh, itu keempat negaranya. Macam nih toh sejarahnya. Pantesan. Berarti tadi ada 4 negara ya, dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wow, pantesan di Brunei ada kata-kata Darussalam. Di tempat kita ada juga Nangglo Aceh Darussalam. Nangglo Aceh Darussalam. Bahkan ada desa Darussalam. Iya kan? Ada. Ya, di Darussalam di kota mahasiswa tuh di Banda Aceh gitu kan. Tapi kalau Indonesia dengan Malaysia itu memang sangat dekat ya, kan di Riau ya. Kan Riau Jambi. Iya, ada tuh yang rumahnya setengah ke Malaysia, tengah di Indonesia kan. Bukan di Riau itu. Mana itu di ini apa namanya? Kalimantan ya. Nah, di Sabah itu perbatasan saya. Iya, di Sabah ya. Perbatasannya ya. Perbatasan antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi dapurnya itu ke Malaysia. Ruang tamunya di Indonesia. Jadi kalau mau ke Malaysia nggak usah pakai paspor, ya. Tinggal melangkah aja 2 langkah udah sampai ke Malaysia. Itulah. Kakak tuh pun kalau yang punya rumah tuh waktu masak dia ke Malaysia dulu, waktu makan ke Indonesia. Enak kali ya. Tuh mantap nih. Biasa ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyaksikan video kami ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Saya Fatir. Bye. Dadah, Kamil. Oke.